Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan terkait kesehatan mental berdasarkan teori dari Carl Rogers. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelisa. Saya Afifaa Amatullah Umar. Saya Ahmad Fauzan Poeloy. Saya Adi Pabrar Behaba. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pertama-tama, mari kita mengenal siapakah itu Carl Rogers. Nah, Carl Ransom Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, dalam keluarga yang religius dan konservatif. Nah, masa kecilnya Carl Rogers ini banyak dihabiskan di lingkungan pertanian yang kelak memengaruhi pemikirannya tentang pertumbuhan alamiah dan potensi organisme hidup. Nah, Rogers sendiri menempuh pendidikan teologi di Union Theological Seminary sebelum beralih ke psikologi di Columbia University. Nah, perubahan arah ini mencerminkan ketertarikannya yang mendalam pada pengalaman manusiawi yang konkret, bukan doktrin abstrak. Nah, pada sepanjang karirnya Carl Rogers ini mengajar di Ohio State University, University of Chicago, dan University of Wisconsin, dan pada akhir hidupnya ia aktif dalam dialog lintas budaya dan upaya perdamaian internasional. Nah, selanjutnya kita mengenali apa itu teori dari Carl Rogers itu sendiri. Nah, menurut Carl Rogers sendiri, kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan gangguan psikologis, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk berkembang secara optimal, untuk membangun hubungan yang sehat, serta menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Nah, di dalam pandangan Carl Rogers ini sendiri, di dalam juga psikologi kepribadian, terdapat berbagai pendekatan yang mencoba menjelaskan bagaimana sih kepribadian terbentuk dan bagaimana juga kondisi mental yang sehat dapat dicapai. Nah, salah satu pendekatan yang memberikan perspektif berbeda adalah pendekatan dari psikologi humanistik. Nah, teori humanistik sendiri adalah pendekatan psikologis yang berfokus pada pengembangan potensi manusia dan menerima individu sebagai manusia dengan kebebasan otonomi dan kreativitas. Di dalam teori ini sendiri terdapat beberapa indikator kesehatan mental yang dilihat sebagai konsekuensi dari pengalaman hidup yang positif dan perkembangan yang optimal dari seorang individu. Di dalam perspektif ini, manusia tidak dilihat sebagai individu yang sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu maupun lingkungannya, melainkan sebagai individu yang memiliki dorongan untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Maka dari itu, fokus utama pendekatan ini bukan pada gangguan atau kelemahannya, melainkan pada kekuatan, pertumbuhan, dan aktualisasi diri individu tersebut. Nah, Carl Rogers ini sendiri merupakan salah satu pendekatan utama dalam psikologi humanistik yang menekankan bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang secara positif. Berbeda dengan pendekatan psikoanalisis yang menekankan konflik bawah sadar serta behaviorisme yang melihat bahwa manusia sebagai hasil dari stimulus dan respon, Rogers memandang sebagai individu yang memiliki konsep aktualisasi diri yang positif dan mendalam, serta keberanian untuk mengungkapkan dan menerima diri sendiri. Nah, dengan mengetahui hal-hal tersebut, maka memahami kepribadian dalam perspektif humanistik ini sendiri memberikan kontribusi penting di dalam menjelaskan bagaimana seorang individu itu dapat mencapai kondisi mental yang sehat. Nah, pendekatan ini juga tidak hanya membantu dalam memahami dinamika psikologis individu itu sendiri, tetapi juga memberikan dasar dalam berbagai aplikasi praktis, seperti dalam konseling, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa konsep utama dari Carl Rogers. Yang pertama adalah konsep diri atau self, yaitu cara kita memandang diri kita sendiri yang
terbentuk dari pengalaman hidup dan interaksi sosial. Jika seseorang mempunyai konsep diri yang positif, dia bisa menerima kelebihan dan kekurangannya dengan lebih seimbang. Contohnya itu mahasiswa yang sadar bahwa ia itu kurang percaya diri saat presentasi, tapi dia juga tahu bahwa dia mempunyai kemampuan analisis yang bagus, jadi dia tetap berusaha tampil dan berkembang, bukan malah menghindar. Sebaliknya, jika konsep dirinya itu negatif, seseorang bisa merasa bahwa dia itu tidak berharga. Misalnya sedikit saja dikritik, nah dia mulai merasa bahwa aku memang tuh nggak punya kemampuan dari awal. Oke, yang kedua itu actualizing tendency, yaitu dorongan alami dalam diri setiap orang untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Sederhananya itu manusia yang mempunyai niat bawaan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Contohnya, seseorang yang awalnya tidak pandai berbicara di depan umum, tapi karena ada dukungan dan teman serta lingkungan, dia terus mencoba sampai akhir jadi lebih percaya diri. Oke, sebaliknya jika seseorang mempunyai lingkungan yang penuh dengan kritik atau tekanan, dorongan ini bisa terhambat. Oke, yang ketiga kita akan membahas mengenai positive regard atau penerimaan. Rogers menyatakan bahwa kita itu butuh penerimaan dari orang lain untuk membentuk harga diri kita. Terdapat dua jenis penerimaan. Yang pertama itu unconditional positive regard, yaitu penerimaan tanpa syarat. Artinya seseorang itu diterima apa adanya tanpa syarat. Contohnya, orang tua tetap menyayangi anaknya meskipun nilainya itu jelek sambil tetap memberi dukungan untuk belajar. Kemudian yang kedua itu ada conditional positive regard, yaitu penerimaan bersyarat. Artinya seseorang itu hanya diterima jika ia memenuhi harapan tertentu. Contohnya, anak hanya dipuji ketika dia mendapat ranking 1, lalu dia diabaikan ketika harapan tersebut tidak terpenuhi. Ini bisa membuat anak tersebut merasa bahwa aku itu tidak berharga, aku itu hanya berharga kalau aku itu sempurna. Dan yang terakhir ada congruence dan incongruence, yaitu ini berkaitan dengan kesesuaian antara pengalaman nyata dengan konsep diri. Nah, congruence itu adalah kondisi ketika pengalaman nyata dan konsep diri itu selaras. Nah, ini ditandai dengan kesehatan mental yang baik. Contohnya, ketika seseorang mengakui bahwa dia sedang sedih dan tidak menutupinya, lalu mencari bantuan atau bercerita. Kemudian selanjutnya itu ada incongruence, yaitu ketidaksesuaian antara pengalaman dan konsep diri. Ini bisa menimbulkan kecemasan dan konflik batin pada diri individu tersebut. Contohnya, seseorang sebenarnya merasa tertekan, tapi karena ingin terlihat kuat, dia menyangkal perasaannya sendiri. Lama-lama itu bisa jadi beban bagi dirinya. Baiklah, kita melangkah ke karakteristik kepribadian sehat menurut Carl Rogers. Kepribadian sehat yang ditandai dengan kemampuan individu untuk berkembang secara optimal dan menjalani kehidupan secara autentik. Kondisi ini disebut sebagai fully functional person yang merupakan hasil dari proses aktualisasi diri yang berjalan secara efektif. Beberapa ciri utamanya antara lain, pertama, yaitu terbuka terhadap pengalaman. Individu mampu menerima pengalaman tanpa distorsi dan tekanan, termasuk emosi negatif. Hal ini memungkinkan individu memiliki pemahaman diri yang lebih realistis dan mendalam. Kedua, hidup secara autentik, yaitu individu mampu mengekspresikan diri sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa harus berpura-pura atau menyesuaikan diri secara berlebihan terhadap tekanan sosial. Ketiga, memiliki kepercayaan pada diri sendiri, yaitu keputusan yang diambil didasarkan pada apa yang telah ia rasakan dan yakini, bukan semata-mata karena tekanan dari luar. Keempat, fleksibel dan adaptif, yaitu individu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan menghadapi situasi baru dengan sikap yang terbuka. Kelima, berorientasi pada pertumbuhan, yaitu individu terus berusaha mengembangkan potensi diri dan tidak berhenti pada suatu tahap perkembangan tertentu. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental bukanlah kondisi statis, melainkan proses yang dinamis dan terus berkembang. Individu yang memiliki ciri-ciri ini cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada aplikasi praktis dalam kesehatan mental. Pendekatan ini memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks psikoterapi, pendekatan berpusat pada klien menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang didasarkan pada empati, keaslian, dan penerimaan tanpa syarat.
Hubungan yang positif antara terapis dan klien menjadi faktor utama dalam membantu individu memahami dirinya dan mencapai perubahan psikologis yang konstruktif. Dalam bidang pendidikan, penerapan prinsip-prinsip ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih humanis, lingkungan yang sportif dan tidak menekan, memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun nilai diri yang positif. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan konsep ini dapat dilakukan melalui penerimaan diri, pengembangan hubungan interpersonal yang sehat, serta pengurangan tekanan sosial yang tidak realistis. Lingkungan yang mendukung dan hubungan yang positif berperan penting dalam menjaga keseimbangan psikologis dan mendorong individu untuk berkembang secara optimal. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Teori Carl Rogers memberikan pemahaman bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Kesehatan mental tidak hanya dilihat sebagai ketiadaan gangguan, tetapi sebagai proses yang terus berlangsung sepanjang hidup, di mana individu berusaha memahami dirinya, menerima pengalamannya, dan berkembang secara optimal. Konsep-konsep utama seperti konsep diri atau self, actualizing tendency, positive regard, serta congruence dan incongruence menunjukkan bahwa kondisi psikologi seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia memandang dirinya dan bagaimana lingkungan memperlakukannya. Ketika individu mampu menerima dirinya secara utuh dan berada dalam lingkungan yang mendukung, maka ia cenderung memiliki keseimbangan psikologis yang lebih baik. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara diri dan pengalaman serta kurangnya penerimaan tanpa syarat dapat menimbulkan konflik internal yang berdampak pada kesehatan mental. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk membangun hubungan yang sehat, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, serta menciptakan lingkungan yang memberikan dukungan dan penerimaan. Dengan demikian, individu yang sehat bukanlah individu yang sempurna, melainkan individu yang mampu hidup secara otentik, terbuka terhadap pengalaman, dan terus berkembang menuju potensi terbaiknya. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Adelisa. Saya Afifah Ahmadullah Umar. Sudah? Saya Afifah Ahmadullah Umar. Diri terlebih dahulu. Saya Adelisa. Saya Afifah Ahmadullah Umar. Saya Ahmad Tozan Pauloi. Saya di Paulus Bingaba. Ya. Baiklah, tunggu. Nama. Kamu aja deh. Iya. Udah kan, udah. Baiklah, mulai. Baiklah, kita melangkah ke kepribadian secara efektif. Lupa deh scroll. Beberapa individu terus berusaha mengembangkan potensi diri dari tak potong. Dari Nah, kelima. Dan bener-bener sedikit. Nah, ini Desna. terpotong kepala. Kesana dulu. Struktur Pak. Hah? Struktur. Ini? Ya, enggak itu tulisannya. Oh. Lewat ke judulnya. Ya. Kelima. Kayak gini-gini juga. Oke. Bergerak-gerak aja. Tanganmu kayak lagi menjelaskan gitu, kayak gini-gini. Nanti dia Gini lah. Sempat selesai. Halo guys. Itu jawab teman. Ini kayak footage gitu nah. Bukan laptop baru. Tasnya sih. Tunggu dulu, Ada sini. Ini footage ngedit. Bawa ambil ini. Disuruh kasih begini. Enggak. Oh. Sota lagi, sota.
Lenovo. Sampai lucu juga sih. Mirip Aduh.